Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Orang Munafik. Allah Bapa dan Tuhan Yesus membenci yang namanya kemunafikan. Karena itu dalam pengajarannya, Yesus seringkali menegur orang-orang yang munafik. Janganlah kita sampai menjadi orang-orang yang munafik, karena Yesus sendiri yang berkata bahwa orang-orang munafik tidak akan dapat masuk di dalam kerajaan sorga. Mari kita baca di Matius 23 ayat yang ke-13 yang berbunyi, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk." Artinya orang-orang munafik ini tidak masuk kerajaan sorga, tetapi malah merintangi orang lain yang berusaha untuk masuk. Saudaraku, lewat perkataan Yesus ini jelas sekali bahwa orang-orang munafik tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi faktanya, banyak sekali orang-orang munafik yang ada di sekitar kita dan jangan-jangan kita sendiri juga termasuk orang-orang yang munafik ini tanpa kita sadari. Karena itu, baiklah saat ini kita merendahkan hati karena kita mau belajar dan merenungkan kebenaran ini. Saudaraku, di Perjanjian Lama kita menemukan kata munafik memakai kata Ibrani aulam. Kata aulam ini memiliki arti berpura-pura, pembohong atau tidak jujur. Mari kita baca firman Tuhan yang ditulis oleh pemazmur berikut ini. Mazmur pasal 26 ayat yang keempat, yang berbunyi demikian. "Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul." Jadi pemazmur Daud berkata bahwa dirinya tidak duduk dengan penipu dan dengan orang yang munafik atau orang yang suka berpura-pura, dengan orang yang tidak jujur atau dengan orang yang suka berbohong, dia tidak bergaul. Saudaraku, tentu kita banyak menjumpai orang yang suka berpura-pura dalam pergaulan kita. Orang tersebut bisa begitu baik di depan kita, tetapi ketika di belakang kita, ketika tidak bersama dengan kita, orang tersebut akan membicarakan kita kepada orang lain. Dia akan menjelek-jelekan kita di depan orang lain. Juga ada orang yang suka bohong karena sering mengingkari janji yang dibuatnya. Juga seringkali tidak menepati apa yang dikatakannya. Firman Tuhan mengingatkan supaya kita jangan bergaul dengan orang-orang munafik ini. Dan terlebih lagi saudara, janganlah kita menjadi orang-orang yang demikian. Ada amin saudaraku? Amin. Berikutnya, dalam Perjanjian Baru, kata munafik ini banyak dipakai. Biasanya memakai bahasa Yunani, Hypocrites. Hypocrites ini berarti orang yang suka acting, ya, orang yang berakting, orang yang memainkan peran, dan juga orang yang berpura-pura. Dalam pengajarannya, Yesus banyak sekali menegur dengan perkataan munafik ini. Dan berikut ini kita akan belajar memahami apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Matius pasal 6 ayat 2. Mari kita baca. Yesus berkata, "Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Saudaraku, di sini kita lihat ya bahwa orang yang memberi dengan alasan kasihan kepada orang lain, tetapi dengan mencanangkannya, dengan menyiarkan perbuatan baiknya kemana-mana, dengan menyaksikannya, kalau hari ini dengan mengunggahnya di medsos. Supaya apa? Supaya mendapat pujian dari orang lain.
maka orang yang demikian tidak tulus hatinya, melainkan hanya berakting demi kepentingannya. Dan orang seperti ini adalah orang munafik, kata Yesus. Berikutnya, di Matius pasal 6 ayat 5, Yesus berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Demikian pula dengan yang ini, saudara. Banyak orang yang berdoa keras-keras suaranya, supaya didengarkan orang kalau dirinya pandai berdoa. Supaya kalau kelihatan dirinya memiliki karunia, dirinya dipenuhi Roh Kudus karena mahir berbahasa roh dan kelihatan seperti orang yang suci, lantas mendapat pujian dari orang lain. Tetapi Yesus berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Berikutnya lagi di Matius pasal 6 ayat 16. Yesus berkata, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Saudara, Yesus menghendaki jangan kita seperti orang munafik atau seperti orang yang berakting, yang ketika berpuasa menampakkan wajah yang muram, sehingga orang menjadi kasihan dan bersimpati serta memuji kita. Puasa itu menahan hawa nafsu kita, menahan rasa lapar kita. Karena itu janganlah kita malah melarang orang lain yang tidak berpuasa untuk makan atau untuk berjualan, sehingga orang lain yang tidak berpuasa malah jadi menahan rasa lapar dan menahan hawa nafsunya demi menghormati kita. Karena Yesus sudah berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Berikutnya, janganlah kita menjadi orang munafik, yaitu orang yang suka menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain. Sementara kita memainkan peran sebagai orang benar, orang yang suci, dan berpura-pura menjadi orang yang baik dan tidak pernah bersalah. Sebab di Matius pasal 7 ayat 5, Yesus berkata, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Jelas sekali bukan, saudaraku? Berikutnya kita baca perkataan Yesus di Matius pasal 15 ayat 7-9. Di mana Yesus berkata, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu." 8. "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." 9. "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Saudara, banyak sekali orang yang menyebut Tuhan, Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahannya. Padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Dan itu ditunjukkan lewat perbuatan hidupnya yang tidak menghormati Tuhan. Tidak mau melakukan perintah Tuhan, tetapi lebih memilih menghormati dan mentaati perintah manusia. Dan orang-orang demikian Yesus menyebut sebagai orang-orang munafik atau orang-orang yang hanya berakting ketika berurusan dengan Tuhan. Berikutnya Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Kita baca di Matius pasal 23 ayat 23 yang berbunyi demikian. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Saudaraku,
orang-orang Yahudi ada di bawah hukum Taurat. Mereka memberikan persepuluhan. Tetapi yang terpenting dari perintah Taurat yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan malah diabaikan. Ini berarti bahwa mereka hanya berpura-pura. Mereka hanya berakting saja. Karena di Matius 23 ayat 14 dikatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedangkan kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Ternyata orang-orang yang sok taat pada perintah Taurat ini adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang hanya berpura-pura baik dan suci. Padahal mereka adalah orang-orang yang berhati kejam, yang tidak berbelas kasih kepada sesamanya. Dan berikutnya, Yesus juga menegaskan kembali di Matius 23 ayat 25. Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan." Orang-orang munafik ini akan menampilkan segala sesuatu yang baik yang bisa dilihat oleh pandangan orang lain. Pencitraan, menampilkan yang baik supaya mendapatkan pujian dan pengakuan dari sesamanya. Padahal di sebelah dalamnya atau di dalam hatinya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Yang berarti mereka sebenarnya adalah orang-orang yang serakah dan penuh ambisi. Dan ditegaskan lagi oleh Yesus lewat perkataannya di Matius 23 ayat 27-28. Demikian Yesus berkata, ayat 27. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Hai kamu orang-orang yang berakting. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran." 28. "Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan." Artinya penuh kepura-puraan dan kedurjanaan. Ternyata orang-orang yang memberikan penampilan di sebelah luarnya sebagai orang yang benar, ternyata hanya berakting. Karena di sebelah dalamnya, di dalam hatinya, mereka penuh kemunafikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat pengajarannya dan lewat teladannya, ketika Yesus menjadi manusia, Dia hendak mengubah watak atau karakter manusia yang sudah rusak oleh dosa, yang cenderung jahat dan munafik, supaya memiliki karakter Kristus, karakter anak Allah. Sehingga orang-orang yang telah mengalami perubahan tersebut, yaitu orang-orang yang sudah dibenarkan atau yang sudah berkeadaan sebagai anak Allah, dapat dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan sorga selama-lamanya. Karena itu, tetaplah semangat dan teruslah berjuang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.